Hello, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel. Dan ya, sekarang gue lagi nggak ada di studio karena memang ini lagi hari libur. Gue lagi di rumah orang tua nginep, dan menurut gue ini momen yang pas banget sekalian kita kontenin seharian sama HP ini. Ya, Samsung Galaxy S25 Edge. Yes, sekalian kita jalan-jalan hari ini, kita testing kamera, kita testing performance ya, dan paling penting kita pasti testing baterainya, karena ini yang banyak diraguin sama orang kan ya, karena ini kan HP S series tertipisnya Samsung dengan baterai yang memang tidak gede-gede amat. Tapi kita lihat ya, apakah HP ini bisa bertahan selama seharian kita testing, dan karena gue juga libur, kita bakal testing banyak banget, kita bakal jalan-jalan, kita bakal main, kita bakal tes kamera, dan segala macamnya. So, langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita mulainya jam 9.40 pagi ya, baterai di 99%, ya agak siang dikit ya, jadi harap maklum. Dan untuk HP ini sendiri kondisinya gua udah pakein SIM card, gua ada 2 buah WhatsApp ya, online, dan beberapa sosial media lain kayak YouTube, Instagram. Ya, ini udah dipakai jadi daily driver lah. So, kita bakal testing lengkap HP ini hari ini ya, kurang lebih kayak gimana rasanya, apakah aman dipakai seharian. So, ya, kita coba mulai jam 9.40 di baterai 99%. Nah, kalau pagi-pagi sambil sarapan biasanya gue paling suka sambil nonton YouTube. Dan satu fitur yang gue suka banget pakai di HP ini, terutama di Samsung S series, adalah pencet tombol power untuk aktifin si Gemini. Ya, gue sering pakai fiturnya yaitu summarize video, yang mana setiap kita nonton video, misalnya video panjang, kita bisa summarize. Kita bisa pakai fitur Ask About This Video. Rangkum video ini. Atau bahkan kita juga bisa ajak Gemini ngobrol ya, langsung via Gemini Live. Oke, sekitar jam 10 pagi, baterainya di 95%. Dari tadi gue lagi nontonin video YouTube Best in yang baru ya. Jadi ada coba-cobain juga, sempat nge-scroll di Instagram nih. Jauhan. So ya, kita lihat kayak gimana kelanjutan hari ini. Oke, lanjut, kita ngomongin desainnya dan kita coba compare nih. Kebetulan gue juga bawa HP-HP Samsung lain, mulai dari S25 Ultra yang langsung nih kelihatan bedanya jauh ya secara ketebalan dan bobot. Terus gue ada HP lipatnya Samsung Z Fold 6 yang memang gue lumayan lama pakai jadi daily driver, dan ini bisa dibilang kayak mirip ya secara ketebalan, terutama ketika layarnya dibuka, walaupun bobotnya ya bisa dibilang lumayan jauh. Dan terakhir, ada Samsung Z Flip 6 yang ternyata ya gue awalnya pikir bakalan kurang lebih mirip, ternyata lebih tebel jauh loh. Jadi ya bisa dibilang memang secara feeling pegangnya mirip sama Z Fold 6 pas dibuka. Walau secara specs gue ngeliat ini tuh kayak mirip sama Z Flip 6 yang punya 2 kamera. Seakan Samsung kayak ngedesain ini buat orang yang nyari alternatif dari Z Flip 6. Karena kan Flip 6 itu kan identiknya kayak mayoritas diminati sama kaum hawa gitu, sama cewek-cewek gitu ya. Nah, ngomongin pasti masukin kantong juga, ini beda banget. Gue ngerasa karena kebetulan gue juga pakai celana yang nggak terlalu tight. Pas dipakai di dalam kantong, pas dimasukin, S25 itu nyaris nggak berasa ada di kantong saking tipisnya. Dibandingin HP biasanya yang lebih nongol ya di kantong. Dan ini gue ngerasa kayak ada elemen estetik ya, tampilan kita jadi lebih sleek juga sih, kayak nggak ada tonjolan HP di kantong. Hai, mau kemana? Mau kemana? Mau ke sana. Tuh. Oh iya. Apain dia? Oke kok. Dan selama pagi ini gue tes ya, buat ya penggunaan ringan, sosmed, nonton YouTube, Instagram, dan so far ini nggak kerasa panas. Nah, next kita mungkin bakal coba lebih jauh soal performance-nya, jadi kita coba bawa jalan-jalan. Let's go. Oke, lanjut. Sekarang gue mau jalan ke mall sekitar sini, kita mau makan siang ya. Sekarang jam 11.45, baterainya ada di 75%. Dari tadi ya udah kita pakai sebentar gue buat nonton YouTube, sosial media, bisa dipakai juga buat gue lagi nonton video. Terus gue pakai Gemini buat gue ringkas videonya, karena kan di S25 sudah ada Gemini juga. Jadi Google Gemini bisa kalian pakai ya, salah satunya buat itu tadi. Dan kita juga bakal utilize lagi ya si AI-nya dari si S25 Edge buat kita pakai sehari-hari, bisa ngapain aja kira-kira sekalian ya. Kita keluar, kita tes Google Maps habis ini ya, kita lihat baterainya kayak gimana. Ya not bad sih, 75% nih, 25% dari kita pagi tadi gua pakai terus. Pakai satu HP ini doang sih hari ini ya, seharian.
Oke, jadi kurang lebih kita bakal jalan sekitar 20 menit aja, dan karena libur jadinya nggak macet, padahal biasanya sekitar setengah jam. By the way, ini gue pakai holder HP ya, karena HP-nya terlalu tipis, jadi dia literally nggak ngejepit gitu. Tapi untungnya karena ada kamera bom, dia jadi ada yang ngeganjel. Sekarang baterai 74% ya, 19 menit kita naik Google Maps. Let's go. A few inches later. Oke, kita udah nyampe jam 12.15, baterai di 70, jadi turun sekitar 4%. Untuk map sekitar 20-an menit ya, 25 nih hampir kurang lebih. Jadi per 1% ya kurang lebih 7 menit. Nggak sampai 7 menit sih, 6,5 menit jatuhnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu untuk penggunaan 20 menit. Sip, kita parkir dulu, nanti kita lanjut lagi di dalam. Halo, kita rekamnya pakai HP aja ya, karena di dalam mall biar nggak terlalu obvious gitu loh. Sip, lanjut. Kita pacaran dulu. Mau ngapain kita? Mau nonton Lilo and Stitch. Kayak bocah ya kita. Let's go. Gelap banget. Enak banget tuh. Tuh kan. Oke, Lilo and Stitch sudah beres. Bagaimana? Bagus. Bagus sih, bagus. Katanya tapi mirip banget ya sama kartunnya ya. Agak beda dikit lah ya. Sedih dikit. Nangis nggak? Enggak ya. Sedih lah, tapi bagus. Rekomen, dan nggak gitu lama juga sih. Oke, kita makan habis ini. Belum makan siang soalnya udah jam setengah tiga. Oke. Makan ini. Penasaran itu juga sih. Dan shifting warnanya juga minim sih. Makan. Lanjut, kita ngopi satu berdua. Gede banget. Harusnya pesen medium tau tuh. Karena dia smallnya kecil banget. Iya, mediumnya biasa kita pesan medium kan. Jadi kalau macchiato, itu cara minumnya adalah potong atasnya nih. Jadi ada lubang, kita sedot kayak foamnya dulu gitu ya. Krimnya sambil minum kopi di bawahnya. Jadi nggak langsung disedot. Nanti kalau udah habis baru sedot aja gitu. Favorit kalau di Koi. Oke, kelar tadi ya, habis nonton, habis makan, kita ngopi dulu aja. Dan di titik ini gue udah kurang lebih setengah hari pakai si S25 Edge dan udah mulai nyetel nih sama feeling genggaman dari HP ini. Pertama, dari segi tombol navigasi, gue tuh rekomen kalian pakai yang model swipe aja, karena memang layarnya yang gede, ini bikin agak susah ngejangkau ke tombol samping kalau kalian pakai yang 3 button navigation. Nah, dengan swipe itu memang semuanya di tengah, jadi ya gampang ya geser-geser karena juga bisa swipe back dari mana aja. Yang kedua adalah soal naruh HP ini di meja. Nah, di posisi yang nggak pakai case ini memang lumayan goyang ya, karena ada kamera bump-nya tadi. Jadi gue lebih rekomen mungkin pakai case aja biar lebih flat. Terutama juga pas gue pengen ngangkat HP ini dari meja, karena dia tipis banget, bikin frame samping dari HP ini tuh gripnya lumayan minim. Terutama jari gue yang gede-gede. Walau demikian, dari segi durability sendiri udah dites sama Zack dari Jerry Rig Everything dan dibengkokin ya. Dan struktur titanium dari S25 Edge itu survive dengan aman. So, nggak perlu ada yang dicemasin soal build quality-nya. Alright, so oke, kita mau jalan lagi. Sekarang jam 3.32, baterai ada di 49%. Jadi pas banget ya. Dan ini posisinya screen on time di 2 jam 49 menit. Ini gua screenshot dulu ya. Ini kita mau ke mall lain dulu, sambil kita mau ada yang dibelanjain dari ibu negara. Jadi 17 menit kita jalan. Let's go. Gelap banget.
Meanwhile, Aku pastiin menitnya jalan. Oke. Dah. Let's go. Belanja, kita pulang. Mukanya kasihan. Alright, sudah pulang ke rumah dan ada si Blacky di sini. Hai. Bentar, Blacky lagi syuting. Oh my god, Blacky kotor semuanya. Oke, guys, jadi di tangan gue sekarang gue udah ada 3 HP Samsung yang tadi kita sempat adu ya secara desain, dan kali ini gue sebenarnya pengen ngomongin soal performance-nya, karena yang menarik memang di sini adalah ya di tangan gue ini ada S25 Ultra yang mana secara chipset dia pakai Snapdragon 8 Elite ya, jadi Snapdragon yang paling kenceng, dan di Z Flip yang versi ke-6 ini dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, jadi previous generations ya, satu generasi sebelum si Snapdragon 8 Elite. Dan nah, di Samsung Galaxy S25 Edge dia itu pakai prosesornya si Snapdragon 8 Elite juga. Cuma kalau dicek secara performance, itu dari tes awal kita memang dia nggak sekenceng di si S25 Ultra, tapi dia masih lebih kenceng dibandingin sama si Snapdragon 8 Gen 3. Nah, sekarang gue lagi tes Antutu benchmark ya, sambil kita testing apakah kuat baterainya dipakai sambil kita testing benchmark. Tapi balik lagi ya, testing benchmark ini kan bukan kegiatan sehari-hari, jadi ini ya tetap kita coba aja, kita masukin dalam agenda biar kita tetap bisa tahu nih ya seberapa jauh screen on time dan juga performance baterai dari si S25 Edge yang memang cuma 3900 mAh ini. Nah, sekarang gue lagi testing dan nanti kita lihat angkanya berapa. Oke, jadi kita udah dapat ya untuk hasilnya nih. Kita mulai dari S25 Ultra di 2,2 juta, S25 Edge 1,7 juta, dan ya Samsung Galaxy Z Flip 6 itu di 1,39 juta. Yang mana benar prediksi gua kalau S25 Edge walaupun dia pakai chipset yang sama ya, karena memang bentuknya tadi yang tipis, ini memang jadi bikin dia nggak bisa terlalu push maksimal ya. Nah, kita pun juga bisa lihat dari segi suhu, di mana di S25 Ultra dia mentoknya itu di 40 derajat, sedangkan di S25 Edge tuh lihat dia sampai 43,2 derajat dan sempet ya ada sedikit throttling naik turun kayak gitu ya, suhunya juga sempat turun, terus dia push lagi di akhir. Dan kalau untuk Z Flip sendiri ya kurang lebih sama, dia di 42,8 derajat Celcius, yang mana memang si Z Flip 6 kayak gue bilang kan secara desain memang tipisnya termasuk tipis ya, walaupun si S25 Edge lebih tipis. Jadi Samsung bisa dibilang di sini masih bisa nge-push performance-nya, walaupun memang dia nggak bisa bikin segarang atau segalaksi Snapdragon 8 Elite yang ada di S25 Ultra. So yang ngomongin performance ya memang nggak bisa bohong juga, karena form factor dia yang lebih tipis. Samsung mau nggak mau ada limitasi ya dari segi performance, dia nggak bisa ngeluarin semuanya. Tapi kalau dari segi angka sih menurut gua untuk game-game mobile yang ada saat ini bakalan aman-aman aja dimainin di Samsung Galaxy S25 Edge ya. Jadi game-game kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, Zenless Zone itu juga gua rasa bakal aman-aman aja dimainin. Cuma memang cocoknya tuh untuk short burst mungkin main kayak 15-20 menit ya. Kalau main lebih dari itu, panasnya pertama akan lumayan mengganggu, dan yang kedua baterainya pun juga akan tersiksa. Nah, sekarang kita posisinya jam 5.33 ya, jadi baterai ada di angka 25%. Kita lihat tadi dari segi screen on time ada di 4 jam 7 menit ya, karena dari tadi gue testing benchmark gitu-gitu ya, jadi lumayan kepake banyak, gue sempat foto-foto juga. Dan ya baterai sisa 25%, kita lihat ya apakah dia bisa ngelewatin 5 jam. Habis ini gue mau coba mandi dulu sambil pakai lagi, dan ya kita ngomongin soal AI lah habis ini. Oke, yuk. Tomorrow we speak English, but
Man United losing again. Oke guys, jam 9:04, update terakhir hari ini adalah yes, MU menang 3-1 ya, finally. Tadi sempat deg-degan lagi karena kan kita lihat tadi di Naubar pertama kali pas gua lihat itu ternyata kita sempat kalah 0-1, tapi untungnya kita menang. Dan ya sekalian buat kita menutup hari ini, gue bakal jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Tadi gue sempat buka di Instagram ya, soal nanya yang soal HP ini, kalau ada yang mau ditanya soal S25 Edge. Dan ya, kita langsung aja ngebahas pertama soal baterainya, karena di posisi sekarang nih ya, kalau gue cek untuk penggunaan sampai 90% baterai dari gua seharian ini, screen on time-nya ada di 4 jam 44 menit. Yes, jadi kalau sampai habis banget mungkin bisa di 5 jam untuk screen on time-nya. Dan itu penggunaan tadi ya, sosial media, YouTube, Instagram, terus ada WhatsApp sedikit-sedikit karena ini hari libur, gua sedikit lupa WhatsApp ya. Terus Google Maps tadi sempat kurang lebih 1 jam gua pakai, foto-foto. Dan ya sisanya ada performance testing juga, tadi kita sempat tes Antutu benchmark yang mana itu nge-push baterainya juga lumayan. Dan kalau ditanya ya menurut gue memang secara baterai ini agak ngepas sih ya untuk penggunaan gue sebagai power user. Tapi mungkin kalau kalian yang nggak terlalu heavy usage mungkin masih bakalan lebih dari cukup sampai malam ya, karena posisinya sekarang udah sisa 10% nih gue di jam 9 malam. Which is biasanya abis ini gue menjelang tidur gue biasa akan pakai lagi kan untuk kita lihat-lihat sosial media, baca-baca forum gitu-gitu, Reddit ya. So agak ngepas buat penggunaan sehari-hari, tapi ya masih cukup-cukup aja. Jadi balik lagi tergantung ke penggunaan kalian masing-masing sih ya. Karena memang baterainya sendiri ya 3900 mAh aja gitu kan. Dan ini memang yang terkecil di S series. Oke, pertanyaan 2 soal grip dari HP-nya sendiri. Mungkin gue tadi udah sempat mention sedikit ya di bagian experience, dimana memang karena gue nggak pakai case dan HP-nya tipis banget, gue ngerasa kayak kalau pakai case bakalan lebih nyaman sih. Gitu, karena ini tipis banget dan jari-jari gue mungkin agak-agak gede ya. Jadi pas ngambil itu tuh kayak bener-bener slim banget gitu loh di tangannya tuh. Jadi plus minus sih ya, kalau tangan kalian kecil gue rasa sih bakalan oke-oke aja. Terutama kalau kalian pakein navigation yang swipe. Karena kalau kalian pakai navigasi yang tombol di bawah ya posisinya agak jauh-jauh kayak gitu loh. Jadi Helmi yang pertanyaannya thank you ya, dan ada beberapa tadi juga nanya hal yang sama. Cuma gue rangkum aja ya biar lebih gampang. Nah, ketiga, pertanyaannya menarik nih. Compare kamera sama S25 Plus. Nah, kebetulan gue ada S25 yang regular, which is sama isinya ya sama yang S25 Plus. Nah, ini gue coba compare sedikit-sedikit fotonya biar kalian bisa lihat. Tapi prediksi gue sih pastinya yang di S25 Edge, karena dia pakai sensornya S25 Ultra bakalan lebih bagus. Tapi balik lagi, ya hasilnya nggak bakal yang sampai signifikan banget kayak gitu paling. Oke, paling satu lagi pertanyaan dari Your Fave Mojito ya. HP kayak gini cocoknya buat siapa? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang mana gue akan jawab abis ini di studio, sekalian kita conclusion. Cus. Oke, kita udah balik di studio Best Indotech dan ya gue udah sempet bertapa nih ya, kira-kira mikirin ini HP buat siapa sih kira-kira, cocoknya buat siapa. Jadi jawaban gue ini, pertama buat kalian yang memang lifestyle-nya itu bisa dibilang minimalis kali ya. Ini HP yang cocok, dan jujur gue tuh kadang kangen gitu sama HP yang simple aja gitu ya, fitur-fitur wajibnya dikasih yang terbaik ya, kayak desainnya slim banget ya, revolusioner, build quality-nya premium dan tetap solid ya, kameranya bagus, bisa diandelin, sama performanya yang stabil buat day to day use ya, kenceng dan bisa ya nggak ngelek-ngelek lah dalam jangka panjang. Walau memang secara fitur ya dia nggak selengkap sama kakak-kakaknya kayak S25 Ultra yang ada S Pen, ada Samsung Dex, tapi memang menurut gue balik lagi ya nggak apa-apa, karena fitur itu gue sendiri nggak terlalu kepake, jadi somehow gue fine-fine aja gitu pakai ini. Walau juga gue tahu secara objektif lebih banyak fitur ya lebih bagus gitu kan ya, makanya gue bilang ini buat minimalis bukan buat maksimalis gitu. Jadi kalau kalian yang memang suka fitur berbagai macam ya ini mungkin bukan buat kalian. Yang kedua, ini gue ngerasa cocok buat orang yang juga mungkin awalnya pengen ganti ke Z Flip, tapi ngerasa tadi Z Flip kayaknya lebih feminim gitu ya, kayak lebih buat cewek ya. S25 Edge ini bisa jadi alternatif karena ya secara spek ya itu kayak mirip-mirip gitu, sama rim keras dibawa, kamera 2 dan performance-nya juga oke. Nah, harganya yang 19,5 juta rupiah ini memang ditujuin buat user yang nyari sesuatu yang beda nih kayaknya. Dan dari yang gua rasain sendiri, S25 Edge memang ngasih experience yang beda dari flagship Samsung lainnya.
Oke, jadi paling itu aja guys seharian gue bareng Samsung Galaxy S25 Edge. Semoga videonya bermanfaat dan let me know kalau ada pertanyaan serta diskusi apapun. Langsung kita ngobrol di kolom comment section di bawah dan boleh kasih jempol kalau kalian suka video seharian kayak gini dan subscribe juga serta hidupin notification biar update terus seputar tech and gadget yang ada di Indonesia. Thank you so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, bisa seharian. Cuma balik lagi, tergantung ke penggunaan masing-masing.